Nah, ini kerennya dari Pak Mahfud MD ya, dikala Sri Mulyani diam dan bahkan Pak Jokowi diam, Pak Mahfud MD pun tidak dan akan melawan. Seperti ini videonya. Saya bilang, Anda mencetak orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya enggak. Nah, ini bahkan juga ditanggapi oleh trending issue ya. Selama ini Presiden diam, Sri Mulyani juga diam, tapi saya enggak. Cakep, Prof. Mahfud MD. Nah, kita ketahui kan ya, siapa lagi kalau bukan Pak Rizal Ramli ya. Rizal Ramli, Said Didu dan kawan-kawan itu seringkali mengkritik pemerintahan, mengkritik Sri Mulyani bahkan tentang hutang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga tidak sedikit lah mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Ya, mengkritik itu sangat bagus lah, sangat baik untuk vitamin dari pemerintahan. Tetapi kalau mengkritiknya tanpa data, kalau mengkritiknya tidak jelas dan bahkan juga tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada, nah, apakah kira-kira akan diam? Ya memang sih kalau Sri Mulyani itu cenderung cuek-cuek saja ya, bahkan tetap kerja dan kerja. Bahkan juga Pak Jokowi walaupun dikritik bagaimanapun tidak sesuai dengan data dan fakta, Pak Jokowi juga tetap mengerjakan tugas-tugas dan merealisasikan program-program yang telah digagasnya. Tetapi kali ini beda lah dengan Mahfud MD. Bahkan kemarin Mahfud MD juga menyebut kalau Rizal Ramli tersebut adalah ngawur dan juga BODO. Nah, seperti ini. Nah, ketika Rizal bilang Mahfud MD itu intelektualnya merosot dan menjadi penjilat, itu kan udah ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Saya bilang kamu yang bodoh dan ngawur, kan gitu, kan setara itu. Lalu dia bilang Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Di mana sumbernya? Ya pantaslah kalau sekarang ini Mahfud MD ya tidak terimalah dengan olok-olok dari si Rizal Ramli tersebut. Akhirnya juga sampai membuat statement yang sangat mengejutkan, yaitu ngawur dan bodoh. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Dia dah pikun videonya saja banyak beredar, masih juga ngeles. Bukan, iya memang kemarin memang Pak Mahfud MD itu ngomong lah, kalau malaikat saja berada di sistem pemerintahan pasti juga akan menjadi iblis. Itu konteksnya beda, bukan seperti ini. Masa sih sekelas Rizal Ramli tidak bisa lah membedakan konteks apa? Padahal juga yang beredar itu cuma cuplikan-cuplikan saja. Seharusnya dilihat full video. Saya saja bisa memahami maksud dari Pak Mahfud MD pada waktu itu. Sekarang clear ya, kalau tidak ada kalimat dari Prof Mahmud yang mengatakan para orang yang masuk pemerintahan jadi iblis. Selama ini kalimat itu sering didengungkan di sosmed. Jadi bukan gak berani berdebat si Raja blokir RR ya, tapi males debat karena speknya beda. Pak Prof juga lama-lama pasti capek ngurusin RR. Secara RR-nya aja gak mau kurus kok. Ya memang kalau diladeni terus sama Pak Mahfud MD, nanti juga Pak Mahfud MD akan menguras banyak tenaga ya. Apalagi juga RR kayaknya sih ya tetap saja ya, RR memang suka nyinyir dan lain sebagainya. Makanya menurut saya sih lebih baik ya seperti Sri Mulyani dan Pak Jokowi, dicuekin aja lah. Memang apalagi sekarang Pak Mahfud MD berada di pemerintahan. Kalau ada isu-isu miring, ada perkataan miring dari orang-orang yang tidak pro pemerintahan, pasti Pak Mahfud juga akan capek sendiri meladeni seperti Rizal Ramli dan lainnya. Jadi menurut saya dicuekin aja, dan menurut saya malah tunjukkan kinerja-kinerja yang terbaik. Buktikan tudingan Pak Rizal Ramli itu tidak benar atau alias salah. Jadi menurut saya tunjukkan kinerja-kinerja pemerintahan aja. Menurut saya sih seperti itu. Buktinya juga sekarang ini Sri Mulyani juga pendapatan negara juga semakin banyak. Itu juga berkat dari strategi dari Sri Mulyani. Jadi tunjukkan kinerjanya, jangan ditanggapi dengan kata-kata. Memang sih kadang-kadang kalimat Pak Rizal Ramli itu membuat emosi, memancing emosi. Memang Pak Rizal Ramli pengennya seperti itu, memancing emosi, memancing kegaduhan. Kalau ditanggapi kan akhirnya ya seperti ini. Menurut saya nggak usah ditanggapi. Setuju dengan Bu Sri Mulyani dan Pak Jokowi, tetapi ya nggak ada salahnya sih kalau Pak Mahfud MD mengkritik dari pernyataan Rizal Ramli tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Menko Polhukam Republik Indonesia Prof. Mahfud MD membeberkan kalau dirinya merupakan sosok menteri yang gemar merespon pernyataan yang masuk ke dalam media sosialnya. Mahfud menyebut sejauh ini akun media sosial miliknya khususnya Twitter dikelola oleh dirinya secara pribadi, termasuk saat membalas cuitan dari Menko Kemaritiman RI Rizal Ramli yang belakangan ini ramai di jagat maya. Oh, Pak Rizal Ramli, saya itu kan pegiat medsos sejak dulu sampai follower saya 4.150.000 lebih. Karena apa? Karena saya suka nanggepi orang itu juga. Saya mungkin satu-satunya menteri yang berinteraksi dengan tangan saya sendiri dengan medsos, kata Mahfud saat ditemui awak media di kantor Menko Polhukam pada Minggu 8 Januari. Mahfud MD menyatakan dirinya juga bukan merupakan orang yang hanya diam ketika ada yang ingin mengajak berargumen. Bahkan hal itu yang disebutnya sebagai ihwal dari perdebatannya dengan Rizal Ramli. Dalam perdebatan itu, Mahfud MD menilai pernyataan Rizal Ramli tidak berlandaskan sumber terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Oleh karenanya, dia menyatakan berani melawan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli. Dia juga sempat menyinggung nama Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo yang dinilainya tidak merespon seperti yang dilakukannya. Di mana sumbernya? Berarti goblok. Berarti saya bilang Anda mencerca orang dengan cara itu. Selama ini Sri Mulyani diam, Presiden diam, saya ndak. Anda bilang saya lawan, tuturnya. Mahfud juga menuding kalau Rizal Ramli merupakan sosok yang bodoh karena menyebut dirinya telah menghina pendiri negara. Pernyataan itu disebut Rizal Ramli karena pernah melontarkan dari mulut Mahfud MD. Namun, Mahfud tidak membenarkan kalau dirinya pernah menyatakan hal demikian. Lalu dia bilang, Mahfud MD itu menghina pendiri negara karena mengatakan para orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Tukas Mahfud. Sebelumnya perdebatan terjadi di ranah media sosial Twitter antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan mantan Menko Kemaritiman Republik Indonesia Rizal Ramli. Hal itu bermula, Rizal Ramli membuat cuitan melalui Twitter miliknya soal pernyataan Mahfud MD yang menyatakan bahwa malaikat pun kalau masuk sistem bisa jadi iblis. Rizal Ramli lantas mengkaitkan pernyataan itu dengan Perpu Ciptaker. Loh, ada malaikat ganti baju jadi iblis hanya karena perbedaan posisi di dalam versus di luar. Pemerintahan doang, pantes hukum kacau. Kopas Mahfud, kalau saya tak jadi menteri juga akan kritik Perpu Cipta Kerja, tulis Rizal Ramli di akun Twitternya. Cuitan itu pun dibalas oleh Mahfud MD. Menurutnya Rizal Ramli salah dalam mengartikan dan justru menyesatkan. Ternyata Rizal Ramli ini makin ngawur dan bodoh. Tunjukkan kapan saya bilang bahwa setiap orang masuk kekuasaan menjadi iblis. Gobloklah pernyataan tersebut. Kapan dan di mana saya bilang begitu? Ayo, saya bilangnya bukan begitulah, tapi begini. Mahfud kemudian menjelaskan maksud pernyataan malaikat pun kalau masuk sistem Indonesia bisa jadi iblis. Ia mengatakan ucapan itu terlontarkan saat masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2012 silam. Lalu konteksnya, kata Mahfud, adalah soal evaluasi sistem pilkada. Sebab saat itu sistem yang ada mendorong kandidat untuk melakukan tindakan korupsi. Walau itu yang saya bilang, jika sistem pilkada tidak dirubah, maka malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem Indonesia bisa jadi iblis. Waktu itu 2012 sebagai Ketua MK, saya sampaikan itu sebagai usul agar sistem pilkada diubah. Sebab sistem yang ada mendorong kepala daerah korupsi, sehingga banyak yang masuk penjara, cuit Mahfud. Mahfud mengaku memang sengaja diam ketika Rizal Ramli mengkritik. Namun menurutnya hal itu justru membuat Rizal merasa pintar dan semakin ngawur. Anda RR merajalela ngawurnya karena didiamkan sehingga merasa pintar. Saya tahulah Anda itu siapa. Sebodoh apapun tak mungkinlah selama punya otak. Kita mengatakan bahwa orang yang masuk kekuasaan jadi iblis, kata Mahfud. Saya tidak anti kritik, tapi kalau orang menjawab dan mengkritik balik, jangan dituding anti kritik ya.